Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gorengan. Serian, topik receh, ngobrol santai. Aku tadi agak kebelet karena mau berpikir untuk materi habis ini. Materi habis ini soalnya berat kalau menurut aku. Ya, seperti biasa kita adalah konten horor yang selalu membuat mistik-mistik dan juga menyeramkan tentang kehidupan nyata. Kita menyajikan satu dokumenter yang terkenal dari Netflix yang menghebohkan dunia sampai-sampai sutradaranya itu menjadi incaran para kultus. Oh iya, kan? luar biasa. Sampai dia sutradara ini meminta untuk melanjutkan untuk seri season 2-nya. Sampai dijaga Netflix sutradaranya. Luar biasa. Ya, itu adalah kita bahas film In the Name of God. In the Name of God. The Betrayal of God ya. Ini ceritanya di Korea. Iya, Korea ya kan. Kisah nyata, bro. Kisah nyata, kita selalu menjelaskan kisah nyata tapi menyeramkan. Memang meskipun bukan hantu, tapi perlu kita menjadi pembelajaran untuk di channel kita yang suka membahas konten-konten horor. Untuk di awal ini kita akan bahas episode 1 dan episode 1, 2, 3. Episode 1, 2, dan 3 dulu, bro. Ya, karena itu adalah satu kesatuan. Karena aku gak nyangka ya film ini kukira cuma selesai satu kasus ya. Ternyata dibuat sampai 3 episode. 3 episode. Tiga episode. Ya. Satu cerita ini satu kelompok ini dibuat dalam 3 episode. 3 episode. Dan ya pada intinya di sini apa judulnya, bro, tadi, bro? In the Name of God ya, The Betrayal atau apalah. Pokoknya itulah dia judulnya. Ya. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah atau di komen di judulnya ya. Jadi awal mula cerita emang kita disuguhkan salah satu korban, Maple. Yang berani untuk membuka suaranya. Iya, dia itu salah satu, bahkan dia itu salah satu pengkhotbah ya. Pencari pendeta. Namanya dia pendeta. Dia pendeta pencari pengikut. Ya. Seorang wanita cantik. Cantik. Yang perlu kalian ketahui ya, si Maple wanita cantik ini mengapa dia itu bisa ikut gereja ini. Bukan gereja, pendeta ini. Karena dia itu semasa masa sekolahnya dia tuh mengalami pembulian. Dia tuh lahir dengan keluarga yang bagus ya. Tapi entah kenapa pas perjalanan sering cekcok nih orang tua istrinya, sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang, kasih cinta. Itu. Nah, dan dia mendapat pendeta ini karena gencar ya, karena ini salah satu yang JMS ya namanya ya, untuk di Korea. JMS ini adalah pengorban yang terbesar. Komunitas anak muda zaman dulu. Iya, fokusnya ke anak muda. Jadi ketika si Maple ini hancur, kena bully, gak ada kasih sayang, si pendeta ini emang agama iming-iming. Ya, satu lagi ya, agama adalah sesuatu yang tidak mungkin masuk logika. Ya, karena kadang nggak masuk ke logika. Tapi si pendeta ini lebih menonjolkan logika, peran yang rasional, yang masuk akal anak ini. Iya. Nah, kebetulan pas si Maple ini adalah pendeta ini sudah masuk penjara kebetulan waktu itu ya. Iya. Dan satu yang membuat dia tergerak nih, ada waktu itu pendeta ini ngomong di antara khotbahnya, insya Allah yang aku ingat sesuai teks ya, adalah Yesus waktu itu, Tuhan Yesus adalah bisa menyayangi 1 juta kali dibandingkan orang tua kalian. Itulah yang membuat si Maple ini tergerak. Ya, aku sangat speechless kalau ngomong kayak gitu, bro. Ya, aku gila loh, bro, seorang pendeta hanya untuk rasional. Ya, kalau dalam kitab suci Al-Quran, kalau kita menyayangi Allah akan lebih menyayangi kita sesuai. Tapi dia sebagai pengkhotbah gitu, orang tua bisa menyayangi kita. Iya. Tuhannya bisa menyayangi lebih 1 juta kali gitu. Nah, yang membagongkan lagi nih. Membagongkan lagi. Bahkan dia, si pendeta ini, siapa namanya lupa. Aku sampai lupa. Pokoknya pendeta yang yang mengkhotbah ini, yang menjadi istilahnya
guru tertingginya, leadernya, pemimpinnya, bahkan sampai dia mengaku bahwa dialah Tuhan. Yes. Kalau mau lihat Tuhan, lihatlah saya. Yes, itu yang luar biasa. Luar biasa. Karena ya. Dia beranggapan satu, dia itu lahir pada bulan Maret. Karena dia langsung merujuk ke ayat-ayat Alkitabnya bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Iya, bahkan sampai pemilihan presiden, bro. Iya, dan juga pas tahun 1999 ketika dia itu akan bakal jatuh. Dan ternyata benar, dia itu benar-benar ya kena kasus skandal. Iya. Dan yang buat gilanya lagi ya, ini yang buat gila sekali. Dia ini memang flamboyan lah ya. Hah? Orangnya flamboyan. Flamboyan dan juga seiring perjalanan dia ini yang membuat agak aneh ya. Iya. Dan dia pandai memilih wanita-wanita cantik yang semampai. Ya itu memang akal busuknya laki-laki, bro. Ya. Suka dengan wanita tuh udah pasti. Nah inilah yang membuat dia jatuh, bro. Ini kita bicarakan tentang horornya, bro. Kita sedang tentang horornya. Makanya dia bilang kan, dia mencuci otak brainwashing. Yang hebatnya, bro, para wanita ya. Dia bilang bukan cuma wanita. Iya tahu, tapi yang lebih kan wanitanya dibilang kamu adalah pernikahan. Kamu adalah pengantin Tuhan. Wow, gila gue bilang pengantin Tuhan. Kamu milikmu adalah milik Tuhan. Yang bisa menikmati adalah milik Tuhan. Hanya adalah aku. Yang bisa menikmati kamu hanya adalah aku. Tidak boleh laki-laki konon yang bisa menikmati kamu selain aku. Iya, luar biasa. Itu membanggakan sekali, bro. Bahkan dia mengaku sampai bisa menyembuhkan orangnya ya. Iya, di episode pertama, aku ingat di episode pertama ada satu korban, seorang wanita yang ya sudah menyerahkan semuanya ke dia, ya kan? Sampai terkena kanker, bro. Iya. Ingat nggak? Di episode pertama itu sampai terkena kanker. Bukan apa-apa juga kan? Sampai waktu dia ingin minta penyembuhan, tidak bisa diapa-apakan. Iya. Ya kan sampai meninggal ya. Dan juga ya si pendeta ini ada beberapa orang itu penganutnya loyal loh, Cak. Iya. Sampai dia masuk penjara juga kan. Ada orang sampai rela untuk menggadaikan rumahnya, menyewa yang tertinggi semuanya demi untuk membebaskan dia. Nah itulah akibat orang yang ya kita tahu sendiri lah ya, orang Korea kan rata-rata jauh dari agama ya. Ya ini ada agama. Iya memang kita tahu sendiri kayak budaya Jepang ya dan Korea termasuk itu kan mereka rata-rata animisme, penyembah kayak dewa-dewa, penyembah kayak misalnya ada gunung, pohon, apa segala macam, mempercayai hal-hal yang spiritual seperti itu. Iya. Nah, begitu mereka ditemukan dengan kasih sayang, dengan ajaran kasih sayang yang istilahnya kayak disebutkan si pendeta tersebut. Iya, kayak mereka baru tercerahkan. Iya, karena mereka dimanapun semua orang tuh butuh kasih sayang. Iya, tapi mereka tidak menemukan hal tersebut sebelumnya. Makanya mereka sangat-sangat mengidolakan si pendeta tersebut. Ya, dan juga itu akhirnya ya jadinya seperti itulah, bro. Dan juga salah satunya ya itu karena dia tuh mengejar rasionalnya itu. Seperti itu. Dan juga ya ini yang paling penting. Poin penting di film ini ya. Kan ketika awalnya nih aku bilang nih, alah film ini biasa tentang pencabulan. Iya. Ya kan? Di Indonesia banyak kok yang pencabulan gini. Ya. Kenapa sampai saya begini? Ternyata ini sudah berlangsung 20 tahun. Iya. 20 tahun, ya. Dan mengapa ini tidak terangkat? Karena satu, yang lu bilang tadi. Iya. Kalau di Indonesia masa ini sensitif, langsung disikat habis. Kalau ada penyimpangan agama tuh langsung. Nah, mulai dari aparatnya, semua masyarakat akan kompak untuk bergerak. Ya. Kompas di sana ketika sudah masuk ranah internasional sampai dia gila loh ya.
udah ke Hong Kong, Malaysia semua dicabulin semuanya karena dia punya misi 10.000 wanita harus dijamah dia. Ya bahkan ya ini. Dulu aku ada nih, satu nih. Bahkan sampai pernah ada kejadian kebakaran di apartemen, ingat nggak? Oh ya, yang sampai shock salah satu wanita yang sekarang sudah membelot itu kan, yang sudah keluar dari gereja sampai shock. itu Dia mengatakan sayang sekali ya, apa istilahnya, kemaluannya terbuang percuma. Oh iya ya kan? Soalnya saya nggak bisa kita nikmati. Nggak bisa dinikmati. Oh ya, cuma pikirannya emang kotor semua. Nah, jadi yang pas bilang tadi kan, yang aku bilang animisme tadi mohon maaf ya. Jadi otomatis ketika ada yang menguak kayak gini, para atau polisi semua nggak berani menindaklanjutin karena ini berhubungan agama. Masing-masing ada ajaran dan kultusnya masing-masing. Iya. Dan juga untuk seks mungkin kita nggak bisa memaksakan. Itulah teman-teman, bersyukurnya kita tinggal di Indonesia, teman-teman. Kalau ada sedikit yang menyimpang dari agama atau ada agama baru, pasti itu, cepat. pasti pemerintah, aparat, MUI dan segala macam akan senantiasa bergerak untuk meluruskannya. Ya. Jadi teman-teman kalau ada menemukan hal-hal yang aneh-aneh gitu kan di lingkungan sekitar, teman-teman jangan takut lapor. Lapor apa? Lapor MUI atau Komnas? Lapor dulu ke polisi. Polisi ya. Oh ya, polisi juga salah satu aparat kan yang bisa menindaklanjuti untuk udah, laporan. Ini cukup nih. Tapi kita lanjutin cerita tadi yang buat kita seram, Mbak. Lu menurut lu seram gak sih orang kayak gini? Seram ya? Kalau menurut aku ya serem. Ya, apalagi terorganisir, mereka merupakan jaringan yang besar gitu kan. Iya, jaringan besar dan juga yang eksploitasi ya. Diincar memang rata-rata pemuda, bahaya sekali. Banyak ya, anak-anak mahasiswa yang muda-muda yang masih. Apalagi emang dibicarakan memang lingkungannya ya memang pergaulan bebas. Tapi ya ada juga dibilang kan, ada orang juga bilang kan, kok orang-orang maunya bisa percaya. Iya, karena mereka menyajikan, kalau kita lihat tontonannya kemarin lah ya, kalau kita lihat mereka menyajikan hiburan-hiburan yang sangat-sangat luar biasa, bodoh kalau aku bilang. Bukan bodoh boy, itu mohon maaf ya, kalau aku misalnya hiburan-hiburan yang nonton nggak pertandingan sepak bola? 100 gol. Satu pertandingan. Sebasa, Cok. Yang nyata dia semua, bro. Kasih lah Tuhan itu golkan semua, Pak. Aku kira tadi dia tuh pas itu yang kayak ibadah nyanyi. Ternyata tuh yang kayak pertandingan. Hiburan-hiburan yang membangunkan lah kalau bilang. Ya sebenarnya juga bodoh sih sebenarnya. Bodoh kan? Bodoh sekali. Yang lain pakai baju lengkap, dia cuma pakai kolor, bro. Nonton kan? Ini nonton aku bilang Masya Allah banget, Bah. Ya Allah, aku bilang. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita nanti bakal kita bahas untuk kasus lainnya. Kalau teman-teman yang pasti sih dia bilang ini hanya 1/10 saja dari sebanyak kasus Korea. Iya, teman-teman kalau ada kritik dan saran mengenai hal tersebut ya silakanlah kita komentar di bawah, kita diskusikan sama-sama, dan jangan lupa push like-nya dan subscribe-nya ya.